Sastra itu ngebosenin. Ah, kata siapa? Halo semuanya, selamat datang di podcast Weari, tempat di mana kita cerita tentang masa lalu, tapi bukan soal mantan, melainkan soal sejarah sastra. Bersama saya Novidia Safitri dan bintang tamu kita. Halo, saya Nusliana Sariwahda. Halo Kak Sari, gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Kak. Oke Kak Sari, kita langsung mulai saja dari akarnya nih soal sastra embryonal. Nah, sebenarnya apa sih Kak yang dimaksud dengan sastra embryonal dan bagaimana orang zaman dahulu menyampaikannya? Padahal kan belum ada tulisan. Oke, Kak, jadi sastra embryonal itu merupakan janin bagi sastra kita karena sastra itu muncul pertama kali. Nah, kemudian cara menyampaikannya itu dengan menggunakan lisan, Kak, karena tidak adanya kertas pada masa itu. Contohnya itu ada dongeng, pantun, dan juga ada mantra. Nah, kemudian ingatan kolektif itu menjadi hal yang paling penting di zaman itu. Seperti itu, Kak. Nah Kak, tadi kan Kak Sari menyebutkan bahwa pada masa itu kan ada mantra. Nah, apa sih Kak fungsi utama dari mantra itu? Kakaknya penasaran ya? Iya. Jadi mantra itu adalah alat untuk bertahan hidup pada zaman itu, Kak. Karena mantra itu bisa digunakan untuk alat pengobatan, juga ritual. Selain itu juga komunikasi dengan alam, Kak. Jadi sastra pada zaman itu, sastra embryonal itu sifatnya itu magis dan supranatural banget. Oh, berarti pada masa itu sifat itu supranatural banget ya Kak? Iya, betul. Nah, setelah masa lisan, kita masuk ke Balai Pustaka ya Kak. Nah, Balai Pustaka ini kan sering disebut sebagai titik awal sastra Indonesia modern yang dicetak. Nah, kenapa Kak Balai Pustaka itu dianggap penting dan apa ciri khas dari karyanya? Betul banget, Kak. Jadi sastra Balai Pustaka itu merupakan sastra modern yang dicetak pertama kali pada zaman itu. Nah, yang mencetaknya itu adalah kolonial Belanda. Selain itu, tema yang dibahas pada zaman itu adalah terkait tentang adat istiadat. Nah, kemudian konfliknya itu biasanya tentang kawin paksa dan juga anak muda yang sekolah dan orang tua yang kolot. Kakaknya tahu kan tentang novel Siti Nurbaya? Oh, tahu Kak. Nah, itu ada novel yang terkenal pada zaman itu. Nah, kemudian karya sastra pada zaman itu juga harus lolos dari sensor ketat Belanda. Karena temanya itu tidak boleh mengandung politik dan juga agama, Kak. Oh, ternyata seketat itu ya Kak? Iya, Kak, seketat itu. Nah, siapa Kak penulis yang paling ikonik di era ini? Penulis yang ikonik di era ini, Kak. Yang pertama itu ada novel dari Salah Asuhan, karyanya Abdul Muiz. Nah, kemudian yang kedua ada novel Siti Nurbaya, itu karyanya Mara Rosli. Nah, mereka ini menulis novel ini dengan menggunakan gaya bahasa Melayu yang masih tertib dan formal, kaku. Jadi tidak seperti novel-novel zaman sekarang gitu. Oh gitu. Nah Kak Sari, kita sekarang bahas yang agak modern nih, angkatan Pujangga Baru. Nah, sebenarnya apa Kak semangat yang dibawa majalah Pujangga Baru? Semangatnya itu nasionalis dan modernitas banget, Kak. Mereka itu ingin lepas dari karya sastra yang menggunakan gaya bahasa Melayu. Mereka itu ingin menciptakan novel atau karya sastra dan menggunakan gaya bahasa Indonesia sendiri. Nah, semangatnya itu ambisius banget, Kak, pada masa itu untuk menciptakan novel atau karya sastra dengan menggunakan bahasa Indonesia sendiri. Siapa sih Kak tokoh yang paling dominan di era ini? STA, Kak. Sultan Takdir alias Jabannya bukan? Betul banget. Nah, itu tuh tokoh itu merupakan sangat pro-barat sekali, Kak. Sangat intelektualitas sampai memicu adanya polemik kebudayaan. Apa tuh Kak polemik? Jadi polemik kebudayaan ini adalah peristiwa di mana beliau itu membela bangsa Indonesia untuk menciptakan karya sastra dengan menggunakan bahasa Indonesia sendiri. Jadi tidak berada di bawah tekanan Belanda yang menggunakan bahasa Melayu itu, Kak. Apa bedanya bahasa angkatan ini dengan angkatan Balai Pustaka Kak? Bahasa di angkatan ini itu lebih romantis, ekspresif, dan juga kalimatnya itu panjang, Kak. Namun berbeda dengan bahasa di angkatan Balai Pustaka yang masih bahasanya tuh formal, Melayu, dan masih terkesan kaku gitu deh, Kak. Pokoknya susah sih kalau menurut aku di bahasa Balai Pustaka. Lanjut ya Kak ke angkatan 45 nih. Oke, angkatan 45 itu kan banyak banget yang bilang sebagai angkatan pembebasan. Nah, kenapa sih Kak bisa disebut sebagai angkatan pembebasan? Karena angkatan ini itu lahir di kancah revolusi, Kak. Pada tahun 1945 itu kan Indonesia sedang huru-hara, sedang memperjuangkan kemerdekaan. Nah, kemudian Indonesia itu merdeka, nah, maka dari itu disebut sebagai angkatan kebebasan. Kemudian tulisan di zaman atau di sastra ini 45 itu bukan lagi tentang cinta, Kak, tapi tentang perjuangan, keringat, tentang pengkhianatan. Dia pokoknya gitu deh, Kak. Di angkatan 45 itu kan ikon banget ya Kak dengan nama Khairil Anwar. Nah, itu gimana sih Kak ceritanya?
Jadi beliau itu disebut sebagai pendobrak itu karena beliau berhasil mendobrak gaya bahasa di angkatan Pujaga Baru yang masih terkesan kaku dan juga romantik itu menjadi gaya bahasa yang realistis, terus juga tidak kaku dan mudah dipahami, dimengerti, serta memiliki gaya bahasa yang semangat kemerdekaan. Nah, saya boleh tanya nggak ini? Boleh banget. Kenapa Kak Sari? Oke, sebagai seorang mahasiswa pendidikan nih ya Kak, apakah kita sebagai seorang karya sastra itu harus mendobrak terlebih dahulu agar karya kita itu bisa diakui? Kalau menurut sudut pandang saya ya Kak, sebagai mahasiswa pendidikan, pemberontak di sini tuh bukan berarti anarkis, tapi lebih mengarah kepada kemampuan berpikir kita. Nah biasanya penulis-penulis yang abadi itu, ia tuh berani keluar dari zona nyaman dan mempertanyakan nilai-nilai lama itu yang sudah tidak relevan digunakan saat ini. Oh gitu, keren banget pendapat Kak Novi. Gak kerasa ya Kak Sari, dari tadi seru banget ngobrolin perjalanan sastra Indonesia yang sangat panjang dan penuh dengan cerita ya. Betul banget, menariknya lagi kita itu jadi belajar bahwa sastra itu bukan hanya tentang tulisan, melainkan tentang budaya, adat istiadat, dan juga cerita kehidupan. Nah teman-teman, semoga dari obrolan kita hari ini teman-teman bisa lebih pahami tentang sejarah sastra. Oke, cukup sampai di sini podcast kita hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di podcast Viari selanjutnya.